Ya, baik. Saya ingin langsung bergabung dengan rekan saya Kartika Oktaviani yang akan menyampaikan laporannya terkait bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di tanah air. Silakan, Vina. Ya, Wahyu, terima kasih. Ya, pemirsa, saya akan membahas mengenai banjir yang melanda di wilayah Jawa Barat, terutama di wilayah Bandung, yang terkena atau aliran di sekitar aliran Sungai Citarum, sungai yang berhulu di Gunung Wayang, Kabupaten Bandung, dan bermuara di Laut Jawa. Nah, ini seharusnya menjadi berkah bagi wilayah yang dilaluinya, tetapi Citarum kini seakan menjadi musibah bagi sejumlah wilayah yang dilaluinya. Yang jelas, ini bukan salah Sungai Citarum, namun ulah manusia yang menyebabkan banjir hingga warga pun merasa terbiasa. Nah, saya akan menghadirkan sejumlah data dan fakta tentang aliran Citarum. Ada 3 kecamatan yang sangat atau 3 wilayah yang sangat sering dilanda banjir akibat Sungai Citarum yang meluap. Nah, 3 daerah itu adalah Bale Endah, Dayeuh Kolot, dan juga Bojong Soang. Wilayah yang terkena banjir ini, pemirsa, terkadang ini yang terjadi adalah seperti air bah begitu, karena air naik begitu cepat dalam hitungan 15 menit saja. Ini yang tadinya masih kosong begitu, tidak ada air, kemudian ada air yang meluap karena misalnya luapan Sungai Citarum ataupun juga dari luapan atau intensitas hujan yang tinggi. Nah, ada berbagai alasan. Yang pertama karena intensitas atau curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir yang menyebabkan banjir yang diakibatkan oleh luapan Sungai Citarum, tetapi juga ini karena adanya anak-anak sungai lain di sekitar 3 wilayah ini, yaitu Sungai Cisangkuy atau Pangalengan dan juga Sungai Cikapundung yang membelah kota Bandung. Nah, selain masalah intensitas hujan yang tinggi, permasalahan lain juga adalah karena adanya pendangkalan sungai dan alih fungsi lahan yang kemudian membuat debit air Sungai Citarum meluap. Nah, kita lihat seperti yang Anda lihat di layar Anda, tahun 1970-an 90% wilayah ini adalah persawahan, tetapi sekitar tahun 1980-an 50% terdiri dari rumah dan pabrik. Dan dari data yang kami kumpulkan, 50% rumah dan pabrik ini menyebabkan sejumlah limbah, baik itu limbah industri maupun limbah rumah tangga yang menciptakan sedimentasi sehingga Sungai Citarum ini menjadi dangkal dan airnya mudah meluap. Inilah yang menyebabkan kemudian banjir sering kali melanda wilayah ini dan warga juga menjadi korbannya. Nah, industri misalnya, banyak industri di wilayah ini yang merupakan tekstil dan pengolahan tekstil atau TPT yang banyak ternyata belum memiliki izin dan juga IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah ini tidak berfungsi secara optimal. Dari data Kementerian Perindustrian tahun April 2018 atau tahun ini mencatat ada 750 industri dan 72% atau 440 industrinya ini bergerak di bidang TPT. Banyak diantaranya belum memiliki instalasi pengelolaan air limbah dan juga belum memiliki izin. Ini penegakan hukum masih terus dilakukan dan investigasi masih terus dilakukan juga apabila mereka menyalahi izin dan tidak memiliki instalasi yang tepat untuk mengelola air limbah ini. Nah, selain dari industri, juga masalah lain adalah dari rumah tangga. Warga masyarakat yang tinggal di 3 wilayah ini juga seringkali membuang limbah rumah tangga langsung ke Sungai Citarum, seperti misalnya adalah plastik, kemudian juga air buangan dan material kayu. Sehingga akibat dari alih fungsi lahan ini membuat degradasi dan krisis lingkungan hidup, sehingga Sungai Citarum menjadi dangkal dan airnya mudah meluap. Ya, dan memang wilayah di Kabupaten Bandung ini dikenal sebagai Cekungan Bandung yang merupakan sebenarnya kawasan serapan air. Tetapi kemudian kemampuan dari Cekungan Bandung ini sebagai kawasan resapan air menjadi sangat rendah, menjadi sangat minim. Mengapa? Karena ada berbagai faktor begitu, sehingga konsekuensinya adalah banjir ini susah surut. Ketika terjadi banjir, maka banjir ini susah surut. Ada berbagai faktor yang menyebabkan. Pertama adalah hilangnya hutan di sekeliling Cekungan Bandung akibat padatnya permukiman penduduk dan juga makin mengecilnya lahan persawahan serta situ-situ yang berpengaruh pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu juga rusaknya daerah hulu yang merupakan daerah resapan air dan menyebabkan persoalan banjir di Cekungan Bandung ini sulit teratasi. Ada berbagai faktor yang menyebabkan
Citarum ini meluap seperti yang tadi sudah saya gambarkan, tetapi dapat disimpulkan ada beberapa faktor, ada 3. Yang pertama adalah pembuangan limbah industri dan juga rumah tangga, kemudian juga penggundulan di daerah Hulu Citarum dan di Gunung Wayang, kemudian pembangunan permukiman dan pabrik di daerah Cekungan, Bandung. Ini merupakan data dari Walhi Jawa Barat, Balai Besar Wilayah Citarum. Nah, kalau ada simulasi begitu, disimulasikan berapa sebenarnya kerugian dengan adanya banjir yang terus-menerus terjadi di Sungai Citarum ini. Ada skenario kerugian ekonomi yang menyatakan ini mencapai 3 miliar US dollar per tahun atau sekitar 44 triliun. Maksud saya 3 miliar US dollar atau 44 triliun ini bisa dihitung dari energi listrik yang dihasilkan 2 waduk Citarum, yaitu 1.400 megawatt yang setara 16 juta ton per tahun BBM atau 5 miliar kilowatt hour per tahun listrik. Nah, jadi ada banyak kerugian, belum lagi kerugian sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, saya akan membahas lebih jauh mengenai upaya untuk kemudian mengatasi banjir yang saat ini terjadi dan juga apa sebenarnya program-program yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi banjir yang sudah bertahun-tahun terjadi di wilayah ini. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama Metro Pagi Prime Time. Permasalahan banjir bukan tahun ini saja, tetapi banjir di kawasan Sungai Citarum ini sudah terjadi bertahun-tahun. Belum ada solusi yang kemudian menjadi jawaban atau silver bullet begitu, jawaban pasti untuk mengatasi masalah ini. Nah, saya akan langsung memperbincangkannya dengan Pak Firdaus Ali, pakar tata air dari Universitas Indonesia, tapi juga merupakan staf khusus Menteri PUPR. Selamat pagi, Pak Firdaus. Selamat pagi. Kalau kita lihat banjir terjadi lagi dan ini lumayan parah kondisinya ya. Apa yang menurut Anda menjadi kendala sehingga masalah Sungai Citarum ini belum juga bisa diselesaikan setelah bertahun-tahun lamanya? Oke. Pertama tentunya kita sangat prihatin dengan kejadian yang selalu berulang. Ya, kalau saya tidak ingat, saya masih kuliah di Bandung tahun 80-an itu ya, Bandung Selatan sudah banjir. Sudah hampir 36 tahun, ya tetap sama ya. Oke, persoalannya tentu pertama adalah kita terlalu cepat ya bergerak untuk membuka ya, mengkonversi ruang yang harusnya kita bina, yaitu ruang resapan, menjadi ruang binaan, lalu kemudian ruang komersial. Kedua adalah kita dalam saat bersamaan kita punya kelemahan, yaitu adalah tidak mampu dan tidak mau berkoordinasi antar hulu dengan hilir atau sama daerah sekitarnya, daerah penyangga gitu kan. Sehingga kemudian ya daya dukung lingkungan kita merosot dengan sangat signifikan sekali, dan ketika kita menghadapi ya kondisi ekstrem, misalkan curah hujan tinggi, kita ya berhadapan dengan ya bencana terkait dengan air ini, lalu kemudian ketika musim kemarau kita sama-sama menjerit tidak ada air baku untuk air minum gitu kan. Jadi benang merahnya tadi. Lalu kemudian berikut apa? Ya tentunya tadi persoalan bahwa setiap upaya untuk menangani persoalan lingkungan ya tentu butuh kapital, butuh biaya. Ya, biaya ini tentunya kemudian ya makin lama makin mahal. Ya, dalam saat bersamaan masing-masing Pemda juga punya kepentingan ya untuk memfokuskan anggarannya, sehingga anggaran untuk konservasi, untuk penataan kembali badan air itu ya tidak pernah terpenuhi. Kita paham Pak bahwa ini panjang sekali, 297 km begitu ya, ada berbagai kabupaten kota yang dilintasi dan jadi fokus perhatiannya kemana ini agak sulit begitu dari hulu sampai hilir. Tapi informasi yang saya dapat adalah miliaran rupiah sudah dikerahkan untuk berbagai proyek fisik, normalisasi dan lain sebagainya yang terus dilakukan Pak. Dan ini bukan tahun ini saja fokusnya, sebenarnya sudah dari tahun 2015, dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah dilakukan. Tapi masih tetap terjadi banjir. Masalahnya apa Pak? Oke. Kita sudah lama mencanangkan, tidak tahun 2015, jauh hari sudah. Ya dulu saya masih ingat waktu Pilkada Gubernur Jawa Barat itu sudah dijanjikan, sudah ada koordinasi. Tapi kan kemudian persoalannya adalah ketika mau mengimplementasikannya, lalu kemudian di sana kita tidak ada koordinasi. Ya lalu kemudian biaya tadi itu tentunya ya katakan miliaran itu tidak seberapa dibandingkan dengan ya kebutuhan yang sesungguhnya. Jadi miliaran, ratusan miliar itu kurang banyak, ya Pak? Kurang banyak. Ya kenapa? Karena perkiraan kita kalau kita ingin mengamankan Cekungan Bandung tadi, at least mengamankan 3 kecamatan yang selalu langganan. Ya langganan tadi itu kalau banjirnya datang pagi sore pulang nggak ada masalah gitu kan. Ini ya berbulan-bulan kadang-kadang. Ya, jadi persoalannya tadi sudah complicatednya adalah genangan air plus dengan kemudian tingkat pencemarannya sangat tinggi sekali. Oke, kalau misalnya dilakukan dengan misalnya Pak normalisasi yang secara konsisten setiap hari dilakukan, memang itu biayanya tinggi, tapi kan bukankah ini bisa menjadi penyelesaian dari masalah ini? Ya, jadi normalisasi bagian yang rekayasa yang bisa kita lakukan, tetapi kembali lagi untuk normalisasi pun juga anggaran terbatas. Saya masih ingat ketika Pak Doni Pangdam Siliwangi waktu itu ya yang menginisiasi program Citarum Harum.
itu sampai minggu lalu pun juga walaupun beliau sudah tidak lagi di sana, beliau masih kemudian minta ya tolong saya untuk kemudian anggaran Citarum Harum ini segera dicairkan. Jadi persoalan tadi itu sudah dicanangkan, sudah ada Perpresnya, Perpres 15 tahun 2018, tapi kemudian sampai hari ini pun masih belum tuntas terkait dengan pencairan anggaran tadi. Jadi saya mau konfirmasi ratusan miliar yang saya dapat datanya ini